Karakter Kuera-Brata ini adalah pemimpin yang menjaga harta negara, harta kerajaan tanpa pamrih. Ini hari ini kalau kita lihat sangat condong disikapi oleh Bapak Jokowi, di mana beliau begitu konsen mengembalikan harta negara, yang dicuri oleh para oknum-oknum zaman itu. Pemirsa Gema Pos yang mungkin saat ini sedang menyaksikan saya, setelah kita berbicara tentang teori Ashoka, hari ini kita akan masuk ke sebuah topik karakter pemimpin berdasarkan teori Astabrata, sebuah teori kepemimpinan yang dikemas, dikumandangkan 3000 tahun yang lalu. Asta artinya 8, Brata itu artinya perilaku ataupun karakter. Konsep kepemimpinan ini pertama sekali diwejangkan oleh Sri Rama kepada Wibisana, adik kandungnya Sang Rawana dalam perang Hikayat Ramayana. Kawan-kawan sekalian, kalau kita berbicara Astabrata, biasanya ini adalah karakter pemimpin yang mengambil sifat alam, 4 alam langit atau atas, 4 alam bawah. Tapi kondisi hari ini, di zaman Kali Yuga, di zaman akhir zaman ini, 4 karakter alam bumi menjadi sorotan dan acuan khusus, bahkan tuntutan oleh para pemimpin masa depan bangsa ini. Seperti kita tahu, Astabrata terdiri dari Surya Brata, Chandra Brata, Bayu Brata, dan Indra Brata. Itu yang di atas. Kemudian dilanjutkan dengan Kuera Brata, Baruna Brata, Agni Brata, dan Yama Brata. Hari ini kawan-kawan, yang kita akan konsen adalah bahwa 4 Brata yang menguasai karakter bumi atau alam bumi yang akan kita bahas satu persatu. Sebelumnya saya akan jelaskan bahwa karakter Surya Brata itu adalah sifatnya bijaksana, merata tanpa diskriminasi seperti karakternya Surya yang menyinari semua makhluk ciptanya tanpa melihat siapa dia. Kemudian Chandra Brata menunjukkan karakter friendly, tenang, sadu, diikuti oleh Bayu Brata memberikan kesejukan. Bayu Brata ini karakter pemimpin yang disegani dan dihormati rakyatnya karena tenang, sejuk. Kita simak hari ini kondisi pemimpin yang memberikan itu pada kita semua. Kemudian Indra Brata, pemberi rahmat hujan, memberi dingin, memberi manfaat kepada para petani. Dan jangan lupa, Indra memiliki karakter dewa perang tanpa tanding dengan senjata wajranya. Tapi kawan-kawan sekalian, hari ini seperti yang saya katakan, 4 karakter bumi yang membumi adalah seperti Baruna Brata. Baruna Brata ini pemimpin berkarakter mampu melebur persoalan-persoalan dari sekecil apapun sampai sebesar apapun dan menyamaratakan. Ini karakternya laut. Apapun yang masuk akan dia lebur, dia netralisir, dan dia berikan yang terbaik. Bahkan dia mampu mengembalikan mukjizatnya melalui matahari yang akan diturunkan oleh Dewa Hujan. Kemudian kawan-kawan menjadi perhatian Kuera Brata. Karakter Kuera Brata ini adalah pemimpin yang menjaga harta negara, harta kerajaan tanpa pamrih. Ini hari ini kalau kita lihat sangat condong disikapi oleh Bapak Jokowi, di mana beliau begitu konsen mengembalikan harta negara, yang dicuri oleh para oknum-oknum zaman itu. Seperti kalau kita lihat hari ini beliau begitu bergerak
dari berbagai lini. Bahkan baru-baru ini menandatangani kontrak kerjasama dengan Singapura untuk mengantisipasi, memantau koruptor-koruptor yang menyimpan uangnya di Singapura agar bisa kembali. Kita lihat kasus BLBI, jutaan meter tanah sudah disita dan beliau tidak kompromi untuk menangkap para koruptor-koruptor melalui KPK-nya. Ini karakter tetap diharapkan bahkan menjadi primadona hari ini. Kemudian satu lagi kawan-kawan, yaitu adalah Agni Brata. Agni Brata ini ada dua sifat. Pemimpin itu memberikan pencerahan, penerangan, bagaikan cahaya. Tapi ada kalanya pemimpin itu tidak segan-segan untuk membakar bagaikan agni kepada para pecundang-pencundang negara. Ini juga hari ini disikapi oleh Pak Jokowi. Beliau tidak tanggung-tanggung mengambil sikap tegas untuk memberantas hal-hal yang benar-benar merugikan negara. Dan yang terakhir kawan-kawan, Yama Brata. Yama Brata ini adil tanpa kompromi. Adil tanpa kompromi yang dimaksudkan, dia tidak melihat bahwa itu adalah oknum dari partainya, dari oknum dari kawan partai koalisinya, tapi ketika bersalah, didukung oleh fakta-fakta, maka dia perintahkan, dia arahkan, dan dia setuju untuk ditangkap. Kita lihat dua menteri, yang satu berasal dari partainya, satu berasal dari partai koalisinya, yang tahun lalu ditangkap oleh KPK, dan beliau tidak bereaksi apa-apa. Memang itulah penegakan tanpa adil, menerapkan keadilan sama rata, menegakkan hukum sama rata. Bahkan Yama Brata ini mampu menciptakan hal-hal baru yang tidak berani dilakukan, tidak bisa dilakukan, atau enggan dilakukan oleh banyak orang. Hari ini kalau kita lihat bagaimana niat beliau menggolkan sebuah cita-cita Bung Karno agar kita memiliki ibu kota baru. Setelah 4 presiden sebelum beliau tidak berani. Dan beliau sebagai presiden ke-7 yang mengambil sikap tegas dan itu berjalan. Nah, hal-hal ini yang harus menjadi contoh. Dan kemudian saya bukan mengagungkan Pak Jokowi, sama sekali tidak. Saya kenal, bahkan saya pernah akrab dengan beliau 2012. Tapi saya melihat sejarah Kerajaan Kalingga ketika dipimpin oleh Sang Ratu Sima, itu hampir mirip kepada Jokowi hari ini. Walaupun ketegasan-ketegasannya, tapi 50% minimal itu dilakukan oleh Pak Jokowi dalam keadilan, penegakan hukum tanpa kompromi, mengambil sikap demi kepentingan orang banyak tanpa kompromi. Kita lihat sama-sama kawan-kawan, di dalam era begitu susahnya kita selama 2,5 tahun menghadapi serangan COVID-19, Pak Jokowi tetap konsen pada program pemerintahan, hampir menggolkan 32 program pemerintah demi kemaslahatan rakyat. Tidak ada yang menurut beliau tidak bisa jika disikapi dengan baik. Rakyat yang menderita tidak punya tanah, beliau ambil sikap tegas bersama Ketua BPPN untuk membagikan tanah kepada rakyat. Banyak yang protes, banyak yang bersuara, banyak yang menuduh beliau sebagai orang desa. Tapi beliau jalan terus. Ini mengharapkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, apakah di pemerintahan selanjutnya ada dan berani pemimpin masa depan bangsa ini di 2024 nanti untuk mengambil sikap-sikap seperti ini atau lebih. Atau berani mengambil sikap 100% untuk menegakkan keadilan. Kita akan bicara tentang konsep Dewi Sima. Hari ini kita
membutuhkan Pak Jokowi. Dan kalau kita semua tahu, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia harus tahu, berulang kali dirayu untuk menjadi presiden dalam 3 periode. Beliau tolak dengan tegas. Menjadi presiden yang periode ini ditambah. Beliau tolak dengan tegas. Nah, ini kita harus melihat bahwa seorang yang dianggap deso, dianggap ambisi, tapi beliau ketika mendapat rayuan-rayuan itu, beliau biasa saja. Jadi ini menjadi satu harapan kita bahwa kita berpikir bagaimana ke depannya. Pemimpin seperti apa yang kita harapkan. Hari ini saya melihat di 2024 muncul banyak tokoh yang punya ambisi untuk memimpin republik ini. Kawan-kawan perlu tahu bahwa di zaman Kerajaan Kalingga mungkin jumlah rakyatnya tidak sebanyak ini. Hari ini mungkin dibutuhkan seorang pemimpin tegas dengan energi yang berlipat ganda. Yang kita harapkan adalah pemimpin yang menjadi harapan. Dan jangan lupa juga, di akhir zaman ini tidak gampang kita memiliki pemimpin seperti itu, tapi kita yakin pemimpin itu ada. Maka dari itu, kita mengharapkan agar pemimpin masa depan cerdas, berani, tegas, tidak kompromi untuk membawa kemajuan bangsa ini menuju bangsa yang superpower. Semoga kita memiliki itu kerinduan masyarakat kita, kerinduan rakyat Indonesia, kita memiliki pemimpin itu. Terima kasih penonton Gema Pos dimanapun Anda berada, sama-sama kita berdoa, kita nantikan pemimpin itu muncul di 2024, karena saya tahu pemimpinnya ada, saya tahu pemimpinnya sudah siap, saya tahu pemimpinnya itu sang berani. Terima kasih, salam Gema Pos.